Amin. Saya persilakan Pak Lukas. Selamat siang buat setiap saudara-saudara semua yang ada di Indonesia. Di sini malam sudah jam 12 malam kurang. Tapi benar-benar saya nikmati pujian penyembahan saudara. Terima kasih buat rekan-rekan praise and worship ya. Selalu saya disegarkan, dikuatkan, dan betul-betul saudara adalah orang-orang yang sangat dicintai Tuhan karena saudara sangat memperhatikan betapa pentingnya hadirat Tuhan. Saya hari ini mau men-sharingkan beberapa hal yang penting karena saudara semua pasti sebagai seorang pendoa, ya, seorang yang betul-betul mempunyai keintiman dengan Tuhan, kepekaan dengan Tuhan, dan saudara saya yakin sebagian besar saudara adalah orang-orang yang juga sering mendengar suara Tuhan. Nah, saya tentunya tidak akan melengkapi lagi karena saudara di area-area itu sudah cukup kuat. Tetapi saya mau menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati. Bahwa hari-hari ini ada begitu banyak persoalan-persoalan terjadi, sebetulnya itu bukanlah disebabkan karena yang lain lebih dulu, tetapi seringkali karena faktor pernikahan kita yang mengalami akar masalah yang belum diselesaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat bahwa Alkitab dimulai dari sebuah peristiwa pernikahan antara Adam dan Hawa. Bahkan nanti Alkitab kita juga akan diakhiri dengan peristiwa pernikahan Tuhan Yesus, anak domba Allah, dengan kita mempelai Kristus. Bahkan pelayanan Yesus yang pertama di dunia ini dimulai dengan yaitu menolong pesta perkawinan di kota Kana yang kehabisan anggur. Lalu Tuhan Yesus mengubah dari air yang tawar menjadi anggur yang manis. Dan Bapak Ibu, saya tahu dari usia sebagian besar Bapak Ibu yang ikut Zoom ini, saudara mungkin ada yang sudah senior dan Anda mungkin berkata, ya Pastor Lukas, saya ini sudah usia lah, ya kalau soal sudah begituan rumah tangga ya kayaknya kita udah melewati begitu banyak pergumulan dan kami sudah makan asam garam. Nah, Bapak Ibu, saya melihat justru bukan hanya pasangan-pasangan muda yang sedang banyak bermasalah. Bahkan ternyata pasangan-pasangan yang sudah berusia cukup lama pernikahannya juga sedang mengalami banyak krisis. Ada yang kelihatan ya ribut, berantem atau bahkan bercerai, tapi sebetulnya ada yang kayaknya oke-oke, tapi di dalam itu saudaraku ada banyak persoalan yang belum selesai. Ya. Nah, bahkan kita menjumpai realita sampai ada pelayan Tuhan atau hamba Tuhan sampai terlibat skandal. Beberapa hari kemarin saya membaca berita ada seorang pastor dari sebuah mega church yang ada di Kanada lagi-lagi harus resign dan sebetulnya diberhentikan ya oleh board membernya karena dia terbukti jatuh dalam skandal seks. Dan ini sesuatu yang sebetulnya saudara-saudara kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengabaikan. Sebab saya tadi waktu pujian penyembahan, wah itu saudara kita udah kayak mau terbang, ya kan? Sudah betul-betul kerasa di surga. Tapi ingat, kita ini masih tinggal di dunia. Saudara kalau masih nyubit daging dan masih merasa sakit, itu artinya kita masih tinggal di dunia. Nah, kita masih punya daging. Nah, itu sebabnya izinkan saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran ini. Dan saya yakin beberapa saudara yang mungkin lihat judul temanya, ada yang serem, ada yang bertanya-tanya, ada yang juga kontroversi berkata, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Masa sih kita mau membahas bahwa menikah itu bunuh diri? Nah, saya mau mengenalkan dulu, ya ini adalah istri saya, Shirley Aida, dan anak kami yang pertama Yehuda, usia 21 tahun,
anak kami yang kedua wanita, namanya Bethany, usia 10 tahun, hampir 11 tahun. Jadi kami sudah menikah oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini sudah 22 tahun. Dan jelas, saudara, jangan berkata bahwa pernikahan hamba Tuhan itu selalu sempurna, selalu pokoknya ya toh seperti malaikat, tapi realitanya tidak demikian. Kami juga melewati masa-masa pergumulan. Bahkan juga, saudara, ada masa-masa yaitu ketidakcocokan dan sebagainya. Nah, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan. Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayo ucapkan tanpa tetap mute saja, tapi katakan menjadi satu daging. Ya, ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, dikatakan demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ketika sejak suami istri menikah, ya pria dan wanita menikah, maka saudaraku, maka mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Ya. Nah, coba kita memikirkan sebentar. Kalau saudara baca firman, saudara boleh mempunyai sebuah, saudaraku, pikiran yang kritis untuk saudara bisa mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih dalam. Jadi nggak hanya asal baca, tapi merenungkan dan coba lihat bagaimana bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, ini hal yang gampang. Bagaimana bisa 1 + 1 sama dengan 1? Yang nggak bisa dong. Yang pasti 2 dong, ya kan? Mana bisa kok jadi 1? Nah, jawaban saya sederhana saja. Simpel saja. Ternyata, saudaraku, ya ini tema kita, menikah itu bunuh diri, ya. Nah, saudara, mari kita lihat bahwa bunuh diri adalah tindakan disengaja untuk menyebabkan kematian diri sendiri. Ya, ini definisi bunuh diri. Nah, jangan salah ngerti ya, jangan salah ngerti. Jelas Tuhan tidak mau kita mati secara fisik dengan bunuh diri. Sekali lagi, saya perjelas. Tuhan benci kalau orang sampai bunuh diri. Ya, kenapa? Ada begitu banyak ayat-ayatnya, saudara, sorry to say, tetap Alkitab mengatakan bahwa orang yang bunuh diri, saudara, jelas dia tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena dia melawan beberapa firman Tuhan. Salah satunya adalah jangan membunuh, ya kan? Nah, jangan membunuh itu bukan hanya membunuh orang lain. Jelas jangan membunuh juga bicara jangan bunuh diri, ya. Saya pesan buat Bapak Ibu semua, ayo sesukar apapun tantangan saudara, jangan pernah ada yang berpikir untuk bunuh diri. Yang setuju katakan amin, ya kan? Bahkan tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Siapa membinasakan bait Allah ini, ia akan dibinasakan oleh Tuhan, ya. Bahkan saudaraku, jelas kita melanggar kehendak Tuhan ketika orang itu bunuh diri, karena Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu, malah dia menyudahi, dia merusak rencana Tuhan. Jadi jelas bunuh diri itu adalah jalan tol masuk ke neraka. Nah, jadi buang jauh-jauh dalam nama Yesus. Tidak pernah boleh ada pikiran bunuh diri. Yang mengerti katakan amin. Percayalah sesukar apapun masalah kita, Yesus Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita, dan dia tetap bisa dan sanggup menolong saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya goyang-goyangkan jempolnya, lambaikan tangannya, ya, puji Tuhan. Jadi enggak boleh ada yang bunuh diri ya secara fisik, ya. Tapi balik saudara-saudaraku. Nah, kalau gitu kenapa kita ngambil tema menikah itu bunuh diri? Saya mau buktikan buat Bapak Ibu bahwa ternyata, sekali lagi ya, definisi bunuh diri adalah tindakan disengaja. Jadi, saudara bukan orang lain, tapi kita sendiri harus sengaja untuk menyebabkan kematian diri sendiri. Nah, kita belajar dulu. Bagaimana 1 sama dengan 1 bisa 1? Gampang. Yang 1 dipotong separuh, ya kan?
tinggal setengah. Lalu yang satu juga dipotong, sisa setengah. Nah, kalau setengah plus setengah sama dengan satu. Nah, satu yang dipotong jadi separuh, ini bicara apa? Syarat agar dua orang bisa menjadi satu dalam pernikahan, maka masing-masing harus mau mati bagi diri sendiri. Ya, bukan bunuh diri secara fisik loh ya, tapi mati bagi diri sendiri. Ini Pastor Lukas ini kok kayaknya nggak pas ini. Kok ngambil tema menikah itu bunuh diri? Mana dasar ayatnya? Jangan salah tafsir. Mari kita lihat. Ternyata, saudaraku, Alkitab menjelaskan, lihat Kolose 3 ayat yang ke-5. Ayo kita baca sama-sama. Semua orang percaya baca 2, 3. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Loh, Rasul Paulus mengajar kita, matikanlah dalam dirimu. Jadi bukan mati secara fisik ini. Kalau saudara bunuh diri secara fisik, jelas saudaraku kita tidak masuk surga. Tetapi di sini firman berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah, jadi saudaraku, ternyata kita sendiri harus rela mati dari semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kan ini juga istilahnya sama dengan orang yang rela mati. Istilahnya mau bunuh diri. Nah, tapi Pak, itu kan konteks untuk orang pertobatan. Mana ada konteksnya ayat Alkitab untuk suami istri? Kok harus bunuh diri? Mari kita lihat satu ayat ini. 1 Korintus 7 ayat yang keempat. Ayo ucapkan sama-sama. 2, 3. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Loh, tetapi suaminya yang berkuasa. Ini kan seolah-olah istri itu sudah mati bagi dirinya sendiri. Dia nggak berkuasa lagi, tapi yang berkuasa suaminya. Para suami senang bahagia. Tunggu dulu. Lihat kalimat berikutnya. Demikian pula, baca sama-sama, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tetapi siapa? Tetapi istrinya. Suami juga harus mau mati bagi dirinya sendiri. Kenapa? Dia nggak berkuasa lagi. Tapi yang berkuasa siapa? Jelas selain Tuhan. Ayat ini berkata bagi suami istri, adalah suaminya atau istrinya. Nah, jadi saudaraku, kita ini harus mau bunuh diri dalam pernikahan. Nah, nanti kita belajar apanya. Nah, jadi saudaraku, sejak menikah, yuk Bapak Ibu, ya, para wanita sejak menikah, para wanita, para istri-istri, Anda tidak lagi berkuasa atas tubuh saudara sendiri, atas hidup saudara sendiri, tapi suami Anda. Ya, demikian juga para pria. Sejak menikah, maka para pria tidak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Nah, itu sebabnya para pria dengar baik-baik, ya. Itu sebabnya seorang pria sejak menikah disebut sebagai suami. Ayo ucapkan bersama saya, suami. Ya, itu ada artinya S-U-A-M-I. S semua. U uang. A adalah. Milik I. Loh, nggak ada yang berani ngomong bapak-bapak. Suami artinya semua uang adalah milik istri, ya kan? Nah, ini kan berarti enak aja pendeta, saya yang kerja keras, masa semua uang milik istri. Loh, saya ini ngomong begini, saya nggak cuman saudaraku, cuman khotbah teori loh ya. Nanti kalau Anda ketemu sama istri saya tanya, saudara ya, semua uang milik istri. Ya kan? Jadi saudaraku, walaupun saya memberikan hadiah waktu dia ulang tahun, paling dia ngomong ini, ya yang bayar juga uang kita. Ya kan? Jadi semua uang adalah milik istri. Wih, lihat para wanita, wih, wajahnya seger semuanya. Tapi tenang bapak-bapak ya, jangan kabur dulu, tetap ikut dengar firman Tuhan dulu ya. Tenang, wanita sejak menikah disebut sebagai istri. Ya, I-S-T-R-I. Wanita harus punya, istri itu harus punya iman. Amin, ibu-ibu. S, setia. T, taat. R, rajin. I, irit.
Iya kan? Oh, masa pandemik saya nggak boleh ke mall sependeta sama suami saya. Iya, nggak ke mall. Online jalan terus. Ya kan? Nah, baik, saudaraku. Jadi kita setuju dulu ya, jangan ada yang marah, jangan ada yang berkata, wah ini pengajaran sesat nih, masa menikah bunuh diri. Nah, saya tidak, sekali lagi tidak mengajar mati bunuh diri, nggak boleh loh ya, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi mau mati bagi diri kita sendiri, ya kan? Bukan hanya konteksnya dalam pertobatan kita, kelahiran baru kita, perubahan kita semakin serupa dengan Yesus, tapi dalam proses kita. Ya, sebab Paulus berkata seorang istri sejak dia menikah nggak lagi berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya dia rela menyerahkan nih, saya sudah tidak lagi berkuasa tapi suamiku. Nah, suami juga begitu, tidak lagi berkuasa tapi istrinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang menikah itu bunuh diri, lah sekarang mati terhadap apa? Nah, saudara, kita akan belajar hari ini ada 400 poin yang saya mau bagikan. Wah, enggak 400 ya kan? 4 saja ya. Kalau 400 nanti benar-benar udah mati semuanya. 4 saja. Kita harus belajar apa, saudaraku? Yang pertama, ternyata suami istri harus mau mati dari sifat egonya. Nah, harus mau mati dari sifat apa? Ego. Ayo coba ucapkan mati dari sifat ego. 2, 3. Mati dari sifat ego. Kenapa? Nah, ini loh sumber masalahnya. Lihat ya, Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Selfishness. Ego. Ya, di mana ada ego, di mana ada orang mementingkan diri sendiri. Lihat, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Betul Bapak Ibu, firman Tuhan nggak mungkin salah. Lihat, suami istri akan kacau, ribut, bahkan ada berbagai macam perbuatan jahat, ada perselingkuhan, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ada juga saudaraku cheating dan sebagainya, menipu, berbohong. Kenapa? Di mana ada sifat mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan. Itu sebabnya kenapa suami istri seringkali kacau, ribut, ya kan? Nah, ini hati-hati ya, karena ada sifat egois kita, mau menangnya sendiri. Nah, ini loh ya, saya mau beritahu Bapak Ibu, para pendoa, orang-orang yang peka dengan Tuhan, dengar ya, dengar baik ya, musuh terbesar kita sebetulnya bukanlah setan. Musuh terbesar kita bukanlah persoalan kita. Musuh terbesar kita, ini loh, ego kita. Ego kita, mau menangnya sendiri. Nah, izinkan saya, mohon maaf ya, ini nggak boleh ada yang tersinggung ya, kan saya sudah minta maaf lebih dulu ya kan. Gini, ada orang tambah senior ya, akhirnya bukan makin dewasa, makin kembali kayak anak-anak. Hal-hal kecil rame, ribut ya. Nah, di sini nggak ada. Maksud saya tuh yang adanya di Surabaya. Kalau yang di rumah doa itu wah luar biasa lah ya. Sudah kayak malaikat semua. Udah nggak pernah lagi yang namanya saudaraku ego. Pokoknya waduh, sudah pokoknya aku serahkan hakku, mengiring Yesus, atau aku telah mati, aku rela menyerahkan. Puji Tuhan. Nah, tapi jujur saya, ini loh, ego ini, ya, kita harus matikan tiap hari. Suami istri kalau nggak mau matikan ego, mau menang-menangan, aduh ribut, berantem, ya kan, biar ke Holy Land. Namanya aja udah Holy Land. Loh, saya ini kan sudah paling tidak kemurahan Tuhan, saya sudah hampir 12 kali ke Israel, bawa rombongan, ya kan. Nah, nanti Juni kalau Tuhan berkenan, saya akan bawa rombongan juga dari Amerika. Sudah hampir 60 orang ini yang daftar ya. Kenapa banyak, Pastor Lukas? Karena sudah 2 tahun nggak bisa kemana-mana. Jadi bahasa Hokian kunonya udah empet ya toh di Amerika terus. Nah, pingin. Nah, saya tahu dari wajah Anda juga beberapa udah empet terus ya di Indonesia terus pingin ke luar negeri. Saudara. Nah, Anda tahu, saudara, apa yang terjadi? Saya masih ingat yang trip yang keberapa itu ya. Nah, itu ada satu keluarga komplit ya, suami istri, kemudian ada mertuanya ya, lengkap pokoknya, orang tua dari pihak ini juga lengkap. Saudara tahu ternyata Bapak Ibu,
ketika hari itu kita habis baptisan di Sungai Yordan, ya kan? Dan rupanya mertuanya itu, sepasang mertuanya itu sudah baptisan benar-benar karena belum selam, akhirnya saya baptis selam di Sungai Yordan, ya toh. Dan rupanya selesai itu kan kita buat baptisan di Sungai Yordan selalu sore, ya kan? Karena habis itu basah, mandi sebentar di situ, segera langsung pulang hotel. Nah, rupanya besok paginya itu acaranya adalah peneguhan nikah ulang di Kana, ya kan, di gereja Kana, tempat Yesus buat mujizat air berubah jadi anggur. Nah, itu kan mesti pagi-pagi, ya kan. Jadi supaya apa? Para wanita bisa make up dulu di hotel, cantik, ya kan. Para pria lebih keren sehingga nanti bagi yang udah menikah, peneguhan nikah. Ya, kalau yang belum menikah betul-betul siap dinikahkan. Nah, saudara, jadi travel agent-nya pinter, ya kan. Habis baptisan, besok pagi mau, saudara, yaitu peneguhan nikah. Akhirnya sebelum ke hotel, nah Anda yang pernah ke Israel kan tahu, dibelokkan dulu kemana? Ke pabrik berlian. Dibelokkan ke pabrik berlian yang ada di daerah dekat Danau Galilea. Nah, Israel tidak menghasilkan berlian, ya, tidak ada batu berlian. Tapi Israel terkenal cutting berliannya, potong berliannya terbaik di dunia. Jadi kami ini semua rombongan dibawa masuk ke sana, kemudian di apa namanya, ceritain sejarahnya bla 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 bla. Nah, kan Anda tahu ujung-ujungnya habis itu apa? Nah, langsung masuk ke toko berlian. Bapak Ibu, ternyata saya dan istri cuman pandang-pandangan, ya kan? Ayo ditawar-tawarin. Kita kan kalau pendeta di Israel itu dipanggil abuna, ya kan? Abuna, ya kan? Abuna itu pendeta, pastor, ya kan. Istri abuna adalah abuni. Ya, abuni itu istri pendeta. Lah kalau anak pendeta abunawas. Nah, Anda tahu ya. Jadi itu sudah ngomong, abuna kalau beli akan dapat diskon khusus, bla 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 bla. Saya cuman ketawa-ketawa aja. Saya cuman bilang sama istri, di rumah sudah banyak berlian, ya kan? Berlian apa? Berlian itu gula-gula. Nah, udah selesai ya kan? Jadi kita ini nunggu-nunggu, sudah siap mau masuk bis, ya toh. Nggak taunya Bapak Ibu, astagfirullahaladzim. Itu mertua yang suami istri yang udah tua, saudaraku. Ribut. Kenapa? Si istrinya mau beli berlian, suaminya tidak mengizinkan. Saudara, ternyata di dalam toko berlian terjadi keributan. Nah, saya sudah di bus, ya kan? Nah, tiba-tiba mereka paling terakhir, ya toh. Nah, saya udah lihat, ya toh, tadi dari baptisan di Sungai Yordan udah wajahnya sukacita, ya toh, penuh kemenangan. Sekarang kok lah wajahnya suntuk, berantem. Saya cuma mikir gini, waduh, tadi salah. Waktu baptisan di Sungai Yordan, saya kurang lama menyelamnya. Dan kalau bisa saya tenggelamkan lebih lama, nggak usah dikeluarkan lagi. Saudara, Bapak Ibu, sudah tahu sampai di hotel, ribut, saudaraku. Bahkan sampai minta cerai, saudara. Hanya gara-gara apa? Yang wanita si tante itu mau beli berlian, tapi omnya berkata tidak, ya toh. Ribut, saudaraku. Dan Anda mengerti, pemimpin rohani punya tanggung jawab, harus menyelesaikan. Saudara tahu, sudah capek, saya tidur sampai hampir jam 11 malam, ya toh, ngurusin, ya toh, 2 orang yang mau menang-menangan sendiri, ribut, saudaraku. Tapi puji Tuhan saya nggak jadi cerai. Besoknya di kota Kana, mereka akhirnya diteguhkan dalam pernikahan. Puji Tuhan, pulang Indonesia sampai hari ini selamat. Pernikahannya sampai hari ini bahagia. Nah, ini mungkin bagi saudara cuman cuk, tapi ini realita loh ya. Bapak Ibu yang tahu lah, ya kan. Di sini ada beberapa ya toh orang-orang yang sudah sekian lama menikah. Pertanyaannya, sudah mati enggak kita dari ego kita? Ayo, saudara, mari kita belajar percaya ketika kita mau mati dari ego kita, kita ini akan mengalami yaitu kebahagiaan rumah tangga. Katakan amin, ya kan? Saya ini kan gembala, ya kan? Jadi gembala itu suatu tugasnya banyak. Salah satunya kadang-kadang kalau sampai konseling perkawinan, kalau ada yang berantem, ribut dan sebagainya. Nah, kadang-kadang jujur, ayo jujur nih ya, keributan suami istri itu penyebabnya itu persoalan besar atau kecil? Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Penyebabnya besar atau kecil persoalannya? Kecil, ya kan? Loh, hanya gara-gara mau makan loh, pulang gereja, ya kan? Yang satu mau Chinese food, ya makanan Chinese food.
Yang satunya makanan bule, saudaraku. Ya, ribut di mobil, saudaraku. Sampai berantem. Dah ujung-ujungnya pendeta lagi. Jadi, ayo. Kita harus mau bunuh diri, yaitu apa? Mati dari sifat ego kita. Ayo pegang dada masing-masing, ya kan? Jangan dadanya pasangan Anda, pegang dada masing-masing. Katakan, saya harus mau mati dari ego saya. Nah, saya harus mau mati dari ego saya. Katakan amin. Nah, yang kedua, menikah itu bunuh diri. Nah, kita harus mau mati dari apa? Yang kedua adalah mati dari impian pribadi. Mati dari impian pribadi. Ya, Bapak Ibu, kita harus mau mati dari impian pribadi. Loh, kenapa? Coba kita lihat. Saudaraku, kita lihat Amos pasal 3 ayat yang ketiga. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, Bapak Ibu, dua orang kalau mau jalan sama-sama harus buat perjanjian. Nah, perjanjian apa? Saudara jelas, suami istri digambarkan sih sebuah perjalanan. Ada life of journey, ada sebuah perjalanan. Nah, suami istri harus punya the same direction, tujuan yang sama. Nah, gini, tadi kenapa saya berkata bahwa kita harus mau mati dari impian kita pribadi. Nah, gini ya, semua orang pasti punya impian. Sejak kecil kita seringkali ditanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Oh, jadi dokter, presiden, ya kan? Nah, kita boleh punya impian, tapi sejak menikah, sudah tidak boleh lagi ada impian pribadi. Harus yang kita kejar adalah impian bersama. Ya, saya ulang lagi. Harus impian bersama. Tidak boleh lagi mengejar impian pribadi. Saya mengamati ketika Jokowi, Presiden Indonesia sekarang, terpilih periode kedua. Dan akhirnya, saudaraku, ketika pelantikan menteri-menteri kabinetnya. Dan kita tahu bahwa Presiden kita punya hati besar, ya, lawan politiknya pun juga dirangkul, diberikan kepercayaan dan sebagainya. Tapi kalimat yang berkesan buat saya waktu saya menonton adalah apa? Jokowi tegas berkata, sejak kalian saya lantik hari ini menjadi menteri-menteri kabinet ini, sudah tidak boleh lagi ada visi pribadi. Semuanya satu, visi presiden. Tidak boleh lagi ada visi pribadi, tapi semua harus menjadi satu visi, yaitu visi presiden. Bagaimana kita mewujudkan visi yang sama. Kalau saya sederhanakan, kita nggak boleh punya mimpi masing-masing, tapi harus punya mimpi bersama. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita tidak mau kompromi, tidak mau untuk yaitu bersepakat, ya, dengan pasangan kita, maka ribut. Ya, contoh, yang satu punya impian, pokoknya saya mau jadi orang yang bisa nikmati kekayaan, kesenangan dunia. Yang satu saya mau menikmati kebahagiaan dalam Yesus. Nah, kalau ini nggak dikompromikan, waduh ribut berantem. Ya, makanya bagi setiap pasangan yang mau menikah di gereja kami, melewati berbagai konseling pranikah, salah satu yang saya selalu tanya adalah apa? Apa tujuan hidupmu? What is your purpose? Nah, kenapa? Begitu tahu si prianya, oh tujuan hidup saya begini. Lalu kemudian yang wanita saya tanya, tujuan hidupmu apa? Nah, ini kalau tujuan hidupnya nggak sama, beda direction, waduh ribut terus. Nah, saya bersyukur ketika Tuhan temukan saya dengan istri, saya langsung nggak banyak ngomong. Nah, Anda harus tahu pendeta itu sudah ya kalau di mimbar banyak ngomong, ya kalau di rumah ya nggak terlalu banyak ngomong. Yang istri yang banyak ngomong, sudah ya. Nah, itu Anda harus tahu ya. Tapi kalau pendetanya wanita, ya yang banyak ngomong di mimbar wanita, tapi kalau di rumah suaminya yang banyak ngomong. Nah, saya langsung tembak begini, saya hamba Tuhan. Panggilan saya, calling saya pendeta. Kamu mau enggak
jadi istri pendeta. Melepaskan semua impianmu untuk kita bersama-sama mengejar impian Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya tanya itu di awal loh. Kenapa? Karena saya betul-betul mau satu tujuan dulu. Karena kalau enggak, ribut. Nah, ini saya jujur ya, saya pernah punya teman dipercaya mengembalakan sebuah gereja di sebuah cabang di Surabaya. Nah, jemaatnya mulai berkembang. Tapi sayang, istrinya itu pencemburunya bukan main. Loh, padahal suaminya pelayanannya bagus, saudaraku. Orangnya baik, khotbahnya bagus. Waduh, pokoknya ini orang luar biasa. Tapi sayang, istrinya pencemburu. Dan pencemburunya bukan asal cemburu. Sudah benar-benar buta tata. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Setiap kali kalau ada jemaat yang cantik datang ke gereja, ini istri bisa halu, saudaraku. Wih, super cemburu. Nah, benar, satu kali kejadian. Ini saya nggak melebih-lebihkan ya. Ketika selesai kebaktian doa berkat selesai, kan kalau gereja nggak jumlah besar kan, biasanya gembala akan jalan di depan, ya kan? Nanti jemaat pulang, ya kan, kasih salam satu persatu. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudara, saat pendeta ini nyalami jemaat satu persatu, begitu jemaat yang cantik, yang dicurigai oleh sang istri ini, yang istrinya sudah cemburu. Waduh, begitu salaman, Bapak Ibu, saya tidak melebih-lebihkan. Langsung itu suaminya, pendeta, di depan jemaat yang lagi mau pulang, dilempar sepatu, saudaraku. Waduh, dilempar sepatu. Wih, rame heboh. Sampai berita itu muncul nyebar ke seluruh Surabaya, saudaraku. Sampai memalukan sekali. Dan waktu saya ketemu dengan teman ini, saudara, jujur sampai hari ini dia bilang ini, ya, aduh, aku ini sudah pingin maju dalam Tuhan, tapi terus terganjal dengan istriku. Saya tanya sama dia, loh, waktu pacaran di awal sudah ngomong enggak begini? Waduh, waktu pacaran cuman sibuk, ya kan, hanya cerita yang romantis-romantis. Nah, ini salahnya. Nah, mari, saudaraku, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum bersepakat? Nah, hari ini belum ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ayo kita mau betul-betul bicara, diskusikan, supaya menjadi impian bersama. Yang setuju, katakan amin. Tempat tinggal saja, kota saja. Kalau kita nggak kompromikan, ribut loh. Ada yang mulai, pokoknya saya maunya tinggal di Amerika. Oh enggak, saya pokoknya mau tinggal di Indonesia. Itu kalau nggak ribut. Nah, kalau kita belajar untuk kompromi, itu akan indah sekali. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Tetapi kita harus mengkompromikan banyak hal dalam pernikahan. Supaya betul-betul akhirnya win-win solution. Bukan lagi impianku, bukan lagi impianmu, tapi impian kita bersama. Yang setuju, katakan amin. Ya, cara membesarkan anak, cara nanti saudaraku mengelola keuangan dan sebagainya, itu harus betul-betul sebuah impian bersama. Yang ketiga, kita juga harus mau mati dari dendam dan kekecewaan. Harus mau mati dari dendam dan kekecewaan. Bapak Ibu, percayalah, pernikahan itu seringkali ada masa manis. Tapi kalau istilah Amerika, ada masa sour. Sour itu masa kecut. Ya. Oh, dari wajah orang-orang yang menikah itu macam-macam. Ada yang happy, sukacita, tapi ada juga wajah yang ternyata, saudaraku, masem. Nah, dari sini saya melihat ya, nah ini saya coba lihat, ada wajah yang berbeban berat, saudaraku. Tapi ada wajah yang sukacita, tapi ada yang tidak berani menunjukkan wajahnya. Ya, nah kita belajar. Ternyata kita juga harus memati dari dendam dan kekecewaan. Siapa sih dalam pernikahan yang tidak pernah dikecewakan? Siapa sih dalam pernikahan yang tidak pernah yang namanya saudaraku disakiti? Nah, tetapi firman Tuhan berkata apa? Lihat Kolose 3:13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Dan ini loh, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, ampuni loh ya, ampuni. Ayo kata bersama saya harus mengampuni.
Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Bukan lagi dendam, bukan lagi kebencian, bukan kekecewaan, tetapi kenakanlah apa? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, lihat, dimulai dari kalimat apa? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ayo suami istri yang sama-sama ngomong, sabar. Yang sendirian sedang tidak dengan pasangannya, elus-elus dada bilang sabar ya. Ayo coba ucapkan, ulangi kata bersama saya, sabar itu subur. Sekali lagi, sabar itu subur ya. Tidak sabar cepat masuk kubur. Ya, jadi mari kita belajar, kita harus belajar sepanjang sabar. Ampunilah sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Nah, berapa banyak rumah tangga tidak mau mati dari dendam dan kekecewaan. Waduh, tiap hari yang diingat selalu kesalahan si pasangan, selalu kekurangannya, selalu peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu yang terus disimpan. Bapak Ibu, hari ini, ayo kita harus mau mati bagi diri sendiri. Mati dari semua dendam dan kekecewaan. Kasih Yesus sanggup memampukan kita, menolong kita untuk melepaskan pengampunan. Saya tahu, saudaraku, bagi orang yang personalitinya, ya, nah ini Bu Dewi yang jago, ya, warna apa? Orang yang merah, orang yang kuning, gampang ngampuni. Kenapa? Karena dia sendiri juga gampang ngomong, gampang lupa, ya kan? Tapi bagi orang ungu, orang melankolik, yaitu pemikir, perasa, perfeksionis, Bapak Ibu, kalau Anda punya pasangan, ya, istri atau suami yang warna ungu, hati-hati, ya kan? Kenapa hati-hati? Bapak Ibu, ibarat komputer, dia itu Pentiumnya gede banget. Daya ingatnya, walaupun sudah nikah 40-50 tahun, tapi janji Anda yang belum digenapi, dia akan ingat, ya kan? Kapan, tanggal berapa, saudara menyakiti hatinya, ingat terus, saudaraku. Kenapa? Karena daya ingatnya tajam. Nah, tapi hari ini, walaupun bagi orang-orang yang tipe pemikir, perasa, saudaraku, itu sangat sulit mengampuni, kasih Kristus akan menolong kita, memampukan kita, menguatkan kita untuk kita mengampuni. Yang setuju, katakan amin. Saudara, bagaimana kita bisa mengampuni? Kalau kita lebih dulu penuh dengan kasih Kristus. Bagaimana saya bisa memberi Anda air kalau saya nggak punya air? Ya kan? Tapi kalau saya punya air, saya bisa memberi Anda air. Hal yang sama, bagaimana bisa memberikan kasih dan pengampunan kalau Anda kering dan kosong dari kasih dan pengampunan? Hari ini izinkan kasih Yesus melimpah, mengalir, memenuhi hidup kita setiap hari. Yang setuju, katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, kita harus mau mati dari apa? Yang keempat, mati dari godaan. Mati dari godaan. Ya, kita harus mau mati dari godaan. Pastor Lukas, Pak Lukas, kita ini sudah tua loh. Kok bicara godaan, ya sudah nggak ada lah, begitu-begitu. Siapa bilang, Bapak Ibu, yang namanya godaan itu bisa datang kapanpun juga. Dan bisa dialami siapapun juga. Coba lihat, berapa banyak pendeta yang betul-betul ngerti firman, jatuh loh dalam pencobaan. Ya kan? Yesus habis doa puasa loh, malah dicobai iblis 3 kali. Nah, sebagai ayat yang terakhir, lihat 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi. Suami istri nggak boleh saling berjauhan. Kecuali dengan persetujuan bersama. Untuk sementara waktu. Ya, harus ada kesepakatan bersama. Tapi bukan karena ribut. Ya, bukan karena berantem. Supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi kalau ada sebuah alasan yang baik, untuk sementara, berdoa, menyendiri. Masih ada, excuse. Tapi lihat, sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertara. Nah, Bapak Ibu,
Mari kita belajar bersama-sama, kita harus, saudaraku, mengerti prinsip ini, bahwa semua orang bisa digodai iblis. Sekali berpendoa yang sangat peka dengan Tuhan, itu namanya godaan, bisa datang kapanpun juga. Nah, makanya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih ya, yang rajin berdoa, yang rajin doa puasa, bagus ya kan? Tapi harus ada keseimbangan loh, ya kan? Kenapa? Pelayanan, doa sana, doa sini, ikut kegiatan, bagus, puji Tuhan. Tapi jangan bengkalikan suami loh, ya kan? Kenapa? Ya toh, karena nanti suami pulang kerja, ya toh, tiba-tiba mana makanan? Waduh, karena istri sibuk, banyak pelayanan, banyak doa, apa yang terjadi? Akhirnya hari Senin, karena buru-buru, dimasakkan telur ceplok mata sapi. Ya, suaminya lihat, ya telur ceplok mata sapi. Hari Selasa, telur kocok dengan kecap manis. Ya, telur kecap manis. Hari Rebu, telur dengan bawang merah. Ya, hari Kamis, saudaraku, telur dengan kecap asin. Ya, hari Rebu, hari Sabtu, tiba-tiba telurnya pindah ke istrinya semua. Suaminya benar-benar udah emosi sekali, ya kan. Nah, ada lagi loh suami yang protes sama saya. Pastor Lukas, istri saya itu pendoa loh, pastor, peka sama Tuhan. Tapi satu hal, kenapa Pak nggak peka sama suami? Loh, kenapa nggak peka? Iya, pastor, begitu saya senggol-senggol dia, langsung kata, saya lagi doa puasa ya, jangan senggol-senggol. Terus suaminya tanya, sampai kapan selesainya? Ya, saya doa puasa 3 hari. Oke. Begitu menjelang 3 hari, suaminya udah bilang, yes, selesai, puasa 3 hari. Disenggol isinya. Oh, Tuhan berkata, puasanya tambah 40 hari lagi. Alamak. Nah, itu bahaya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini harus mati dari godaan, ya. Jadi, saudara seperti Yusuf, ya kan, kita ini tidak kebal dengan dosa. Yusuf tahu, sekuat-kuatnya dia lari, ya, bukan mendekat loh, lari menjauh, ya kan. Nah, hati-hati ya dalam pelayanan, saudara, terutama pelayanan mimbar. Ini gini ya, saya ngomong terus terang ya. Semua saudara yang pelayanan mimbar, nah sekarang ini kan beda ya, bukan cuma di mimbar, di sosial media, di di Zoom begini, di Instagram ya, atau di Facebook, hati-hati ya. Ini saudara percaya atau tidak? Orang yang pelayanan di media pun, sejelek apapun dia, begitu dia pelayanan ada urapan Tuhan, yang jelek berubah jadi ganteng. Yang cantik berubah jadi apa yang jelek ya toh jadi cantik. Nah, yang cantik bukan jelek, enggak, tambah cantik. Nah, hati-hati lo ya. Begitu Anda mulai muncul, nah ini yang pemimpin pujian ya, yang nyanyi itu, hati-hati lo ya. Makin waduh dilihat orang, nanti yang goda-goda tambah banyak lo. Seperti kalau di Amerika, di Chinatown itu, saudaraku, di restoran Chinatown itu ada patung kucing, kalau kucingnya tangannya begini terus. Melambai-lambai, manggil-manggil. Nah, hati-hati loh ya. Kita semua tidak kebal dengan dosa. Jadi, kita harus mati dari godaan. Kita harus mau mati dari dosa. Kita percaya bahwa saat kita benar-benar mau mati bersama Kristus, kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Katakan amin. Ya, kesimpulannya, Bapak Ibu, kesimpulannya, rahasia pernikahan bahagia dimulai saat suami istri mau bunuh diri dari dirinya sendiri. Ya, tidak boleh bunuh diri secara fisik, tapi mau mati bagi dirinya sendiri. Dan kita belajar 4 hal, saudaraku, suami istri harus, yang pertama, mati dari sifat egonya. Ya, semua kita nggak boleh lagi mau menang-menangan sendiri, tapi sejak menikah kita harus mau mati dari ego kita. Yang kedua, mati dari impian pribadi dan mengkompromikan dan hanya mengejar impian bersama. Yang ketiga, mati dari dendam dan kekecewaan. Lepaskan pengampunan, seperti Kristus mengampuni kita. Kita juga harus sabar, panjang sabar. Tapi pendeta, saya udah panjang sabar. Belum, kurang panjang. Yang keempat, mati terhadap godaan. Ya, jadi semua kita, usia berapapun juga, sehebat apapun pelayanan kita, ya, serohani apapun, kita harus mau mati dari setiap godaan. Sekarang, saudaraku, kita datang pada Tuhan, dan kita mari berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, supaya mengingatkan kami menjadi sebuah keseimbangan
agar kami jangan hanya kuat secara roh, tetapi juga di area pernikahan kami, di area keluarga kami. Kami sadar bahwa rumah tangga adalah sebuah benteng perlindungan. Kalau rumah tangga kami kuat, maka di luar pun kami akan kuat. Tapi kalau di dalam rumah tangga kami keropos, maka di luar pun juga kami tidak akan kuat. Hari ini Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga. Hamba berdoa, biar semua kami mau mati dari setiap ego kami masing-masing. Kami mau mati dari semua impian-impian kami pribadi. Tidak boleh lagi mengejar impian pribadi, tapi harus mengejar impian Tuhan, bahkan impian bersama. Kami mau juga Tuhan, mau mati dari setiap dendam dan kekecewaan. Seperti Tuhan mengampuni kami lepaskan pengampunan, dan kami juga mau mati dari setiap godaan-godaan dosa. Berkati Tuhan untuk rumah doa Immanuel ini, khususnya untuk Ibu Lili, Tuhan memberkati, dan semua yang melayani, dan semua tim pengurus, Kau memberkati, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu menyertai setiap kami. Dalam firman-Mu Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu membebaskan kami, memberi kami kemenangan. Berkat Tuhan menyertai, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih buat kesempatannya, boleh berbagi berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih atas firman yang luar biasa. Apakah boleh kita minta waktu sekitar 5 menit? Kalau ada yang mau bertanya,